Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita terima, apa yang kita pelajari pada hari ini diberkati dan bermanfaat bagi kita. Silakan kepada ketua kelas untuk mengirim doa pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan masuk ke pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu yang berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu daerah Bandung. Untuk semakin meningkatkan semangat kita akan menyanyikan lagu Lagu Bandung terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin nyanyi kita pada hari ini. Mari berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran di sini. Yang pertama, Rafido. Ada. Selanjutnya Arya. Selanjutnya Rona. Ada, Pak. Selanjutnya Rendo. Ada, Pak. Selanjutnya Aldi. Ada, Pak. Oke, yang semua ya. Ada, Pak. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan lihat kanan kiri kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silakan untuk dibuang terlebih dahulu kalau sampah supaya pembelajaran kita hari ini nyaman, damai, dan materi yang diterima bisa lebih baik. Oke. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak nih materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum, Pak. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang bumiku. Nah, materi inti yang akan kita pelajari pada hari ini adalah fase-fase bulan. Nah, di sini ada yang pernah lihat bulan nggak? Pernah. Nah, jadi fase bulan itu setiap harinya atau setiap waktu-waktu tertentu pasti tidak selalu sama. Jadi banyak fase-fase bulan, yaitu ada 8 fase bulan yang setiap waktunya akan selalu berganti. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan menonton video terlebih dahulu. Silakan disimak ya. Fase-fase bulan. Bulan adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh di permukaannya. Ketika cahaya pantulan ini mencapai bumi, maka kita melihat bulan. Hanya bagian tersebut yang dapat kita lihat dari bumi, yaitu cahaya yang pantulannya sampai ke bumi. Pada saat bulan baru, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, tidak ada cahaya yang dipantulkan bulan ke bumi. Maka kita tidak dapat melihat bulan pada saat bulan baru. Pada saat ini,
sisi gelap bulan berhadapan dengan bumi. Di malam hari setelah bulan baru, kita akan melihat bulan sabit. Hal ini terjadi karena hanya cahaya pantul dari bagian yang berbentuk sabit saja yang sampai di bumi. Bagian lain dari bulan tidak nampak samar dari bumi, karena pantulan cahaya matahari dari bumi juga sampai ke permukaan bulan. Bulan sabit semakin hari semakin lebih cembung, hingga akhirnya di hari ke-15, bulan tampak penuh. Hal ini disebut bulan penuh atau purnama. Setelah bulan penuh, hari-hari berikutnya bentuk bulan perlahan menjadi kembali ke bentuk bulan sabit. Setelah 15 hari, kembali terbentuk bulan baru. Perubahan-perubahan bentuk penampakan bulan dari bumi ini disebut fase bulan. Baik, nah setelah melihat video yang tadi yang telah kita tampilkan, jadi dapat disimpulkan ada 8 fase bulan yang akan dilewati oleh bulan selama waktu tertentu. Yang pertama adalah bulan baru. Nah, fase ini bulan akan terlihat gelap sekali. Jadi bulan itu tidak terlihat sepenuhnya bersinar oleh mata kita. Jadi bulan tersebut akan terlihat gelap dan tidak jelas ketika dilihat. Itu fase bulan baru. Nah, selanjutnya adalah bulan sabit awal. Jadi bulan sabit awal ini disebut juga dengan waxing crescent. Bulan sabit awal ini ditandai dengan bagian bulan yang sangat kecil bersinar dari sisi kanan. Jadi kadang kita melihat tuh kalau malam-malam ada bulan yang bentuknya setengah atau berbentuk sabit seperti itu dinamakan bulan sabit awal. Yang kalau kita melihatnya yang bersinar itu sebelah kanan. Nah, selanjutnya setelah bulan sabit awal ada yang namanya kuartal pertama. Jadi pada fase ini setengah bagian sisi kanan bulan mulai terlihat bersinar. Fase ini disebut kuartal pertama karena posisi ini seperempat jalan sejak bulan baru. Jadi kalau kita melihat bulan yang bersinar itu hanya setengah, yang setengahnya lagi gelap, itu dinamakan sebagai fase bulan kuartal pertama. Nah, selanjutnya ada fase cembung awal. Jadi fase cembung awal ini dikenal juga sebagai waxing gibbous, ya. Nah, hampir seluruh bagian bulan bersinar biasanya sebagian kecil permukaan sebelah kiri yang gelap. Semakin banyak bagian bulan yang mendapat cahaya matahari. Jadi ketika kita melihat bulan ketika malam hari itu bersinarnya sebelah kiri semakin banyak dan hanya sedikit sebelah kanan yang gelap, itu dinamakan fase bulan cembung awal. Nah, setelah itu ada juga bulan purnama. Ketika kita melihat bulan yang bersinar sangat besar ketika malam-malam hari, ada bulan yang kita terlihat itu sangat besar, itu dinamakan sebagai bulan purnama. Nah, pada fase bulan purnama ini terjadi ketika bulan 180 derajat dari matahari, karena orbit bulan tidak selalu lurus dengan bumi dan matahari. Selanjutnya ada cembung akhir. Kalau yang tadi ada yang namanya cembung awal, selanjutnya pada fase selanjutnya adalah cembung akhir. Nah, pada cembung akhir ini adalah kebalikan dari cembung awal. Kalau yang tadi itu setengah seperempat, 3/4 bagian bulan yang bersinar di sebelah kiri, yang cembung akhir ini 3/4 bagian bulan yang bersinar itu sebelah kanan. Nah, setelah cembung akhir, bulan akan berputar kembali memasuki fase yang ketujuh, yaitu kuartal ketiga. Nah, pada fase ini, bagian setengah dari bulan di bagian kiri akan tampak bersinar. Kalau tadi itu hanya sebagian sebelah kanan yang bersinar, selanjutnya pada fase ini yang bersinar adalah bagian kirinya. Nah, selanjutnya di bulan fase bulan yang terakhir adalah bulan sabit akhir. Nah, bulan sabit akhir ini disebut juga dengan waxing crescent. Kalau tadi kan bulan sabit awal itu bersinar hanya sebelah kiri, itu yang hanya bersinar. Kalau bulan sabit akhir ini yang bersinar pada bagian sebelah kanannya. Nah, 8 fase bulan tersebut akan dilalui oleh bulan dalam waktu tertentu. Jadi ketika 8 fase bulan tersebut sudah terlewati, selanjutnya bulan akan mengulang kembali fase-fase tersebut dari awal, dimulai dari bulan baru lagi. Oke.
Baik, selanjutnya di sini Bapak mempunyai alat peraga tentang fase-fase bulan. Nah, sebelum itu silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari 2 orang dan 3 orang. Simpan, simpan. Jadi Bapak memiliki alat peraga tentang fase bulan, di mana di dalam alat peraga ini terdapat 4 lubang untuk mengetahui fase bulan setiap pada lubangnya. Oke, yang pertama saya akan memberitahu terlebih dahulu pada kelompok ini. Akan dilihat pada lubang pertama, pada lubang kedua, ketiga, keempat. Nah, ini Sudah Pak. sudah. Baik, selanjutnya silakan kepada masing-masing kelompok didiskusikan terlebih dahulu pada alat peraga ini terdapat fase bulan apa saja. Nanti ditulis dan dipresentasikan di depan. Jadi ada yang pertama, mulai terdahulu, awal, Nggak boleh. Nah, oke, baik. Sesi diskusi telah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Oke, dari hasil diskusi dan tadi dari alat peraga ini, saya minta 1 orang untuk menyampaikan di depan untuk menyebutkan fase-fase bulan apa yang terdapat dalam alat peraga ini. Silakan yang mulai di depan. Saya Pak. Silakan Rafido. Baik Pak, setelah kami diskusi, setelah kami melihat alat peraga tersebut pada fase-fase bulan yang pertama, pada lubang yang pertama itu memperlihatkan bahwasanya ada yang dinamakan dengan sabit awal. Nah yang kedua itu ada yang dinamakan tembung awal. Nah yang ketiga itu ada yang dinamakan bulan purnama Pak. Yang keempat itu adalah bulan yaitu tembung akhir Pak. Nah yang kelima itu mengabarkan tentang bulan yaitu pada sabit akhir Pak. Jadi gelap sebagian seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Baik. Ya, Pak. Oke, nah itu tadi ya jawaban dari macam-macam fase bulan yang terdapat dalam alat peraga ini, mulai dari bulan Yang baru Pak. mulai dari bulan baru, lalu ada sabit awal, apa lagi? Awal. Bulan pertama. Jadi tadi fase bulan yang perlu kita ketahui. Jadi ketika kita melihat bulan di langit, kok bentuknya beda-beda itu karena fase-fase bulan itu selalu berubah. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, kenapa fase-fase bulan pada seekorinya itu selalu berubah? Ada yang bisa jawab? Dewa. Oke, silakan nanti. Jadi Kenapa fase bulan itu selalu berubah pada seekorinya? Jadi karena bentuk bulan tiap malam berubah-ubah. Itu disebabkan karena fase bulan bergantung pada posisi bulan terhadap matahari. Nah,
Nah, pada fase bulan ini, bulan, bumi, dan matahari itu sejajar dengan posisi bulan yang berada di tengah. Ya. Nah itu kenapa fase bulan itu selalu berubah karena itu bergantung pada posisi matahari dan juga bumi. Nah jadi ketika bumi sejajar dengan bulan dan matahari, maka mantul dari bumi tidak akan bisa melihat bulan karena bulan kan sebelumnya disinari oleh matahari. Jadi ketika matahari bulan mengelilingi bumi dan posisinya berubah, maka fase-fase bulan itu akan berubah juga. Baik, selanjutnya tadi sudah disebutkan fase-fase bulan dan juga telah diketahui kenapa fase-fase bulan itu selalu berubah setiap harinya. Nah, selanjutnya di sini Bapak memiliki LKPD untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian terkait untuk menjawab LKPD ini. Silakan untuk LKPD ini dikerjakan terlebih dahulu dan pertemuan besok dibawa kembali untuk kita koreksi bareng-bareng. Baik, Pak. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran yang tadi telah dipelajari bisa bermanfaat dan juga bisa kalian pahami, khususnya untuk fase-fase bulan dan ketika kalian melihat bulan itu tidak tertukar dengan fase bulan satu dengan fase bulan lainnya. Baik, terakhir selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita sebagai penutup pelajaran hari ini. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dapat masuk dalam otak kita dan bermanfaat bagi kita. Marilah berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.